Di saat Ayano diumumkan dapat suara pujian terbanyak, semua murid di dalam kelas itu terheran-heran. Loh, kok bisa murid NPC nggak berpengaruh seperti Ayano Koji dapat suara pujian terbanyak, mengalahkan suara Hirata dan Kushida. Di sisi lain, Yamauchi yang merasa pede bisa mendropot Ayano, posisi tersebut terbalik. Malahan Yamauchi lah yang mendapatkan suara kritikan terbanyak di dalam kelas. Dan semua itu berjalan sesuai dengan rencana Sakayanagi. Nah, Sakayanagi itu sengaja jadiin Yamauchi sebagai kambing hitam alias penjahat di dalam kelas C. Sakayanaginya sendiri itu nggak ada niatan buat mengeluarkan Ayano dari sekolah. Ya, Sakayanagi itu merayu dan menyuruh Yamauchi untuk mendropot Ayano Koji. Biar Ayano di dalam kelas itu dapat simpati dari teman sekelasnya. Teman-teman sekelasnya itu akan berpikir, Ayano yang nggak tahu apa-apa malah jadi target dari Yamauchi. Yang di belakang Yamauchi itu ada campur tangan dari Sakayanagi. Setelah terbongkar kalau Yamauchi dikendalikan Sakayanagi dari belakang, tentu aja teman-teman sekelasnya yang awalnya mau nargetin Ayano berbalik arah untuk menargetkan Yamauchi karena tindakan Yamauchi tersebut dianggap sebagai berkhianat. Dan Ayano pun selamat serta akan mendapatkan beberapa suara pujian dari teman sekelasnya yang bersimpati ke dirinya. Itu semua Sakayanagi lakukan untuk melindungi Ayano Koji. Kenapa Sakayanagi mau melindungi Ayano Koji? Ya karena posisinya saat ini ayahnya yang merupakan ketua yayasan di sekolah elit, jabatannya itu dicabut sementara dan akan ada seseorang direktur baru yang menggantikannya. Direktur sementara itu adalah suruhan dari ayah Ayano Koji buat mengeluarkan Ayano dari sekolah. Jadi ujian voting kelas ini adalah salah satu panggung dari direktur sementara itu buat mengeluarkan Ayano dari sekolah. Sakayanagi yang tahu itu dia itu bergerak untuk ngasih Ayano Koji protect point. Ya seperti yang kalian tahu kalau protect point itu bisa batalin dropout. Jadi misal Ayano di masa mendatang itu terdropot maka dia itu bisa menggunakan protect point tersebut dan membatalkan dropout. Dan pertanyaan selanjutnya, kok bisa Ayano dapat suara pujian terbanyak? Nah itu karena Sakayanagi yang menyuruh semua murid di dalam kelas A untuk ngasih suara pujian ke Ayano. Ditambah Ayano juga mungkin dapat suara pujian dari kelas lain seperti Ichinose, Ishizaki, Ibuki, serta beberapa teman sekelasnya yang bersimpati ke dirinya seperti Hirata, Sato, Kei, maupun Horikita. Di animenya sih nggak dijelasin ya tentang Ayano yang dapat berapa banyak suara pujian. Kalau di light novelnya sih Ayano Koji itu dapat 42 suara pujian, sedangkan Yamauchi itu dapat 33 suara kritikan. Dan for your information aja nih ya, anime dan light novelnya itu beda jumlah murid per kelasnya. Di light novelnya per kelas muridnya itu ada 40, sedangkan di animenya per kelasnya itu cuma ada 25 murid. Jadi otomatis total suara di anime dan di light novelnya itu beda. Dan mengacu dari sumber light novelnya mungkin kalian bisa kurangin setengah ya untuk di animenya untuk melihat jumlah totalnya. Tentu aja awalnya Ayano tuh nggak tahu apa niatan Sakayanagi. Apakah Sakayanagi itu beneran nargetin dirinya? Tapi setelah Ayano menganalisisnya lebih dalam, dia tuh jadi tahu kalau Sakayanagi itu hanya ingin jadiin Yamauchi sebagai tumbal di kelasnya dan berniat ngasih protect point ke dirinya. Setelah Ayano yang tahu maksud dari Sakayanagi itu dan dirinya itu tahu kalau Yamauchi menargetkannya, Ayano pun menceritakan itu ke Manabu. Lalu Ayano minta Manabu buat menceritakannya ke Horikita. Kenapa Ayano nggak langsung cerita ke Horikita langsung aja? Nah, soalnya hanya Manabu aja yang dapat membuat Horikita membulatkan tekadnya. Makanya Ayano pakai rencana yang bertele-tele gini dan nggak langsung cerita ke Horikita langsung. Untuk menggerakkan Horikita, Ayano tuh minta bantuan ke Manabu. Dan Horikita murid yang berpengaruh di dalam kelas C itu langsung memberitahukan ke teman-teman sekelasnya kalau Yamauchi itu berkhianat. Ya sebenarnya tanpa Sakayanagi gunaan Yamauchi, harusnya tetap Yamauchi lah yang akan jadi korban dropout di dalam kelas C. Kalau melihat dari keseluruhan ya, dari kontribusi, keahlian, kepintaran, fisik semuanya itu di bawah rata-rata. Ike juga itu sebenarnya salah satu murid terbawah ya, tapi ya minimal Ike dulu tuh pada ujian pulau keahliannya yang sering berkemah itu membantu pada saat itu. Sedangkan Yamauchi itu bisa apa ya kan, dia itu nggak bisa baca suasana lagi. Pas ada rumor sebelumnya dia itu malah kayak bocah manas-manasin Shinohara, sampah banget kepribadiannya dan nggak sepadan dengan kemampuannya. Lalu apa alasan Sakayanagi gunain Yamauchi? Karena ya Sakayanagi itu udah menganalisis bahwa Yamauchi itu adalah murid yang gak diperlukan di dalam kelas C. Selain itu Yamauchi dulu pernah menyenggol dirinya sampai terjatuh tuh. Dan itu merupakan balasannya. Sekali nyenggol Queen, balasannya itu langsung dibuat lulus men, ngerinya. Ya itulah rangkaian kejadian kenapa Yamauchi yang jadi didropot dan kenapa Ayano Koji itu malah dapat suara pujian terbanyak.
Dan sangat disayangkan ternyata Sukishiro alias direktur pengganti ayahnya Saganagi itu belum dimunculkan pada episode ke-8 ini. Ya mungkin dia sekalian bakalan dimunculin pas ujian catur ya. Biasa untuk hemat durasi ya kan. Gua pribadi cukup puas sih dengan adaptasi dari episode ke-8 ini. Suasana kelamnya itu dapet, backgroundnya pas di kelas itu cenderung gelap, dan itu membuat suasana tegangnya itu terasa. Di akhir episode 7 kemarin pewarnaan kelasnya itu kan sempat terang ya. Tapi pas hari kita bahas topik berat di episode 8 awal, suasana kelasnya tuh jadi gelap. Dan itu bagus sih, suasananya tuh kerasa banget. Terus kesan badutnya Yamauchi juga kerasa. Awalnya kayak santai gitu, bisa ketawa sambil sombong dan tengil. Dan berakhir ngamuk serta nangis brutal. Ya, terima kasih Lord Studio telah mengadaptasi episode spesial Yamauchi ini dengan sangat bagus. Gimana menurut kalian tentang episode ke-8-nya? Coba komen di bawah. Sekian dulu video kali ini. Kita nantikan aja episode 9 yang akan masuk art ujian akhir. Dan sampai jumpa di next video. Bye-bye. した僕の夏休みはやがて記憶回路のゲートでいくつかにちぎれて断続的な絵になったのです